Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya, Jemaat Gereja Karismatik Sukabumi. Kembali lagi bertemu dengan saya Fitrik dalam acara Sahabat. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28 yang saya beri judul Kecil Tapi Berarti. Ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh ucap syukur buat kebaikan dan kasih setiamu kalau kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih di tengah kondisi yang sulit yang kami jalani, yang kami rasakan, yang juga dialami oleh semua umat manusia di tengah pandemi ini. Kami boleh terus bertahan dan kami ucap syukur kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun setiap hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan pesan kebenaran firman-Mu dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, di dalam saat sulit seperti ini, mungkin banyak dari kita terkadang merasa tidak berdaya, merasa kecil karena kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan di saat seperti ini juga banyak dari kita merasa putus asa. Bahkan pada akhirnya kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi kita. Malah kita sering mempertanyakan Tuhan ataupun bersungut-sungut kepada Tuhan. Mempertanyakan kenapa sih kok kondisi seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin di saat-saat sulit kita sering banyak mendengar ataupun kesaksian dari orang-orang yang sukses, orang-orang tokoh-tokoh besar, dan kita belajar dari kehidupan mereka, success story mereka. Tetapi luar biasanya Tuhan dalam firman-Nya yang nanti akan kita dengarkan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar dari makhluk kecil ciptaannya. Ya, siapakah makhluk kecil ini? Kita akan baca dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Luar biasa. Kita belajar dari 4 binatang dengan 4 kelemahannya dan 4 kelebihannya yang boleh kita pelajari. Dan tentu saja mungkin relevan dan punya korelasi juga dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, kita belajar dari semut. Dikatakan bahwa semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Ya, semut adalah binatang kecil, tapi punya etos kerja yang luar biasa. Dia bekerja tanpa lelah, ya, karena mereka sadar bahwa waktu mereka terbatas, yaitu terbatas di musim panas. Karena di saat musim dingin, mereka tidak mampu dan tidak bisa mengumpulkan makanannya. Karenanya, selagi musim panas, mereka bekerja luar biasa, dan yang terpenting adalah hasil yang mereka cari atau makanan yang mereka dapatkan, itu mereka juga tabung dan simpan untuk masa-masa sulit mereka. Belajar apa kita dari sini? Ya, tentu saja, selagi kita masih di usia produktif, kita nggak boleh malas. Kita nggak boleh berdiam diri. Mungkin terkadang saat ini paling sering dengar, yuk kaum rebahan bisa menyelamatkan mata rantai atau memutuskan mata rantai. Tapi bukan itu maksudnya. Ya, artinya di dalam masa pandemi kita juga dituntut untuk bisa bekerja keras dan kreatif untuk menyesuaikan kondisi seperti ini. Bahkan
semut juga mengajarkan, yuk kita juga menyimpan makanannya untuk saat-saat sulit atau musim dingin. Ya, nah kita belajar untuk menabung juga di sini. Sudahkah kita di saat kita mampu bekerja maksimal, kita menyimpannya juga atau menabungnya untuk masa depan kita? Tidak boros dan tidak menghambur-hamburkan saat ini ataupun membeli sesuatu yang tidak berguna. Nah, dari semut kita belajar pertama adalah etos kerja dan menabung. Etos kerja dan menabung. Ya, dan rasanya juga kita punya korelasi juga dalam pelayanan. Ya, selagi kita masih diberi umur, sudahkah kita melayani dengan maksimal, dengan optimal, dengan semangat? Karena pada saatnya nanti, saat kita tidak berdaya seperti lagunya hidup ini hanya untuk sementara yang sering ngomong kita nyanyikan, selagi kita masih punya tenaga, masih punya umur, yuk kita juga bisa melayani dengan maksimal. Itu untuk semut. Kedua, pelanduk. Dikatakan bahwa pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, pelanduk itu kalau kita biasa sebut adalah kancil. Kancil itu binatang kecil di hutan yang banyak pemangsanya, banyak predatornya. Jadi kalau bayangkan, kalau selain memang pelanduk bisa berlari kencang, tapi kalau di saat dia istirahat, dia tidak punya tempat perlindungan yang aman, dia akan mudah dimangsa oleh predatornya. Jadi, kita belajar bagaimana kita seperti pelanduk, punya tempat perlindungan yang tepat di atas bukit batu. Ini mengajarkan kita seperti Mazmur Daud yang mengatakan bahwa Daud selalu berlindung kepada Tuhan yang menjadi gunung perlindungannya. Dalam Mazmur 55 ayat 23. Jadi, pelanduk yang dalam hal ini juga Daud juga mengajarkan kita untuk saat kita dalam lemah, dalam kondisi kita tidak berdaya, kita tahu di mana kita harus berlindung, yaitu kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya. Dan Tuhan adalah sebagai perlindungan yang kokoh, yang teguh, seperti batu karang yang teguh. Itu dari pelanduk. Yang ketiga, belalang. Dalam ayat ke-27 berkata bahwa belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Artinya bahwa belalang walaupun tidak ada pemimpinnya, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini kaitannya dengan integritas, kedisiplinan yang mandiri, yang tidak tunggu dilihatin oleh atasan, yang tidak tunggu harus dipantau oleh mungkin pendeta kita atau pemimpin kita, tetapi kita bisa bertindak benar, ya, menjaga integritas kita, dilihat atau tidak dilihat oleh siapapun, karena kita percaya ada yang satu, yaitu Tuhan yang melihat semuanya. Nah, belalang juga, dia punya disiplin walaupun tidak punya pemimpin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa tetap menjaga integritas kita di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita, ataupun di sekolah, misalnya adik-adik? Belajar dari belalang. Nah, yang yang terakhir, ini yang terkadang kalau kita melihat binatang ini terkadang geli ya, atau jijik ya. Termasuk istri saya itu kalau melihat cicak itu, jangankan megang, deket aja nggak berani, langsung lompat dia. Tetapi kita belajar ya, dia itu cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, dari cicak kita belajar apa? Cicak itu adalah binatang yang kecil, yang kita anggap lemah, tetapi dia mampu beradaptasi dimanapun kondisi dan situasi. Dia mampu ada di rumah-rumah rakyat biasa, tetapi juga ada di istana raja. Luar biasa. Ya, dan di sana, ya, di sini kita belajar juga bahwa cicak itu mampu beradaptasi, ya, mampu, ya, hidup, mampu masuk
di berbagai kondisi dan lingkungan juga komunitas. Ya. Banyak dari kita berkata bahwa beradaptasi itu berarti kita terpengaruh atau enggak ikut-ikutan dengan kondisi lingkungan kita, atau enggak kita ya ngikut arus saja. Tetapi adaptasi di sini adalah kita tetap menjaga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak minder ya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi dengan identitas anak Tuhan kita mampu menjadi pembeda, mampu juga menjadi contoh ya oleh orang sekitar kita. Dan itu yang kita pelajari dari Cicak. Dan menariknya kalau saya browsing juga soal Cicak itu tertarik terhadap cahaya. Jadi makanya kalau Cicak itu kalau ada di lampu-lampu daerah-daerah yang terang itu Cicak mau di situ. Nah, demikian juga kita. Tertarik nggak kita dengan cahaya, yaitu terang kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita dekat dengan terang, kita tuh mampu untuk hidup dan bertahan di berbagai macam situasi dan kondisi dan lingkungan. Nah, jadi dari keempat binatang dalam Mazmur 30 ayat 48, kita belajar hal yang luar biasa. Yaitu pertama, kita menjadi seperti semut yang memiliki etos kerja yang luar biasa, namun juga mampu menabung dan tidak boros. Karena dia tahu akan ada masa sulit di masa akan datang. Kedua, dari pelanduk, kita belajar diberikan hikmat untuk mencari tempat perlindungan yang tepat, yaitu di bukit tinggi dan di batu yang kokoh. Dan itu seperti yang Daud katakan, bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, kota benteng kita yang teguh. Yang ketiga, kita belajar dari belalang. Dia punya integritas, walaupun tidak ada pemimpin atau rajanya, dia mampu tadi hidup disiplin, teratur, dan rapi. Yang keempat dari Cicak, dia mampu beradaptasi ya di berbagai macam situasi dan kondisi, dan tertarik terhadap cahaya. Rasanya keempat hal itu yang saat ini relevan dalam kondisi sulit seperti ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang istilahnya tidak hanya menjadi sekedar kaum rebahan, hanya diam di rumah, ya, tapi mampu beraktivitas dan produktif, ya, untuk bekerja, untuk melayani, tapi tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi dalam situasi pandemi, ya, tidak menjadi orang yang tidak produktif, tetapi makin kreatif dan mampu ya bertahan dan keluar menjadi pemenang dalam situasi sulit. Jadi Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan saja sudah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa dari 4 ciptaan yang kecil-kecil yang kita anggap sepele, apalagi kita yang telah diciptakan Tuhan, ya sama ya, serupa dengan gambaran Tuhan sendiri. Berarti kita diberikan potensi talenta yang luar biasa. Dan rasanya ya ketika kita tahu apa yang menjadi kekuatan potensi kita yang berasal daripada Tuhan, dan kita mengeluarkan segala potensinya dan memanfaatkan segala potensi yang sudah Tuhan berikan, ya pasti ya kita akan menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja. Justru akan makin bertahan di masa-masa seperti ini, maka makin melejit. Kita akan punya terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam studi kita, ataupun dalam pelayanan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh melihat dari ciptaan-ciptaan-Mu yang kami anggap kecil, namun bernilai tinggi di hadapan-Mu Bapa. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, yang mampu bertahan, bahkan memiliki terobosan-terobosan yang luar biasa dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Karena kami percaya sumber kekuatan kami adalah Kau Tuhan.
Terima kasih, kami akan melalui kehidupan kami itu dengan optimis, bukan karena kami, tapi karena kami tahu dengan siapa kami bergantung dan berharap. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Amin. Shalom saudara. Sampai ketemu lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara